Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman semua, di sini saya dengan Muhammad Rayudin akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Kita mengaji bersama, membaca Al-Quran hanya dengan menggunakan HP atau Android, yaitu dengan aplikasi Quran Base Indonesia dan tajwid lengkap, karena kita nanti juga akan membahas hukum tajwid, apa yang sudah kita baca dalam membaca Al-Quran. Nanti insya Allah hari ini kita akan membahas atau membaca Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Jadi di sini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu Quran Base Indonesia dan tajwid lengkap. Jadi yang belum mendownload aplikasi tersebut silahkan download terlebih dahulu. Nanti kita belajar bersama membaca Al-Quran, sekaligus kita juga belajar ilmu tajwid. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Quran Base Indonesia. Jadi Quran Base Indonesia dan tajwid lengkap ini bisa kita download secara gratis di Play Store. Nah, ini Quran Base Indonesia yang sebelah kiri. Kita buka terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini Quran Base Indonesia, di dalam aplikasi tersebut, dalam aplikasi Quran Base ada beberapa aplikasi. Nanti kita pilih surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdapat di Al-Quran. Al-Quran di sini kita buka, kemudian kita menuju ke pilih Al-Quran dan pilih Indonesia. Kita memilih Al-Quran Indonesia. Nah, di sini kita pilih surat sebelah atas kiri. Nah, di sini ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai seterusnya. Jadi kita buka surat Al-Fatihah. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita membaca bersama surat Al-Fatihah ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacanya dari ayat pertama sampai dengan ke-7. Boleh juga kita secara bersama-sama atau secara jamaah kita baca surat Al-Fatihah ini dari ayat pertama sampai dengan terakhir. Kemudian kita bahas bersama juga ilmu tajwid yang ada di surat Al-Fatihah ini. Baiklah, kita mulai saja ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah ini. Baiklah, kita langsung saja bahas ilmu tajwid. Kita bersama-sama belajar ilmu tajwid yang ada pada surat Al-Fatihah ini dengan menggunakan aplikasi yang kedua yang sudah kita download tadi, yaitu
aplikasi tajwid lengkap. Kita mulai pembahasan tajwidnya, dimulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di kalimat Bismillah atau ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas ada berapa kaidah tajwid yang terdapat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semua, bila kita perhatikan kalimat Bismillah atau ayat Bismillah, di sini terdapat kalimat Allah. Kalimat Allah ini bila kita lihat di ilmu tajwid, nanti kita lihat di aplikasi tajwid lengkap, termasuk ke dalam hukum tajwid yang mana. Baiklah, kita kembali dahulu. Kita lihat di aplikasi tajwid lengkap. Nah, tampilan tajwid lengkap ini bila kita buka aplikasinya, terdapat beberapa hukum tajwid, dimulai dari nun mati atau tanwin sampai dengan bacaan khusus. Nah, pembahasan kata Bismillah atau yang saya tandai tadi, yaitu kalimat Allah, itu masuk ke dalam hukum lam. Hukum lam yang ini. Baiklah, hukum lam tersebut kita buka dahulu. Hukum lam kita buka. Nah, di sini hukum lam terdapat dua hukum. Ada lam ta'rif, kemudian ada lafzul jalalah atau lafaz al-jalalah, yaitu lafaz Allah. Kita buka bagian yang kedua, yaitu lafaz al-jalalah atau lafaz Allah. Nah, langsung saja kita bahas kalimat Bismillah. Ternyata masuk ke dalam hukum lafzul jalalah yang dibaca secara tipis atau disebut dengan tarqiq. Jadi tarqiq itu jika huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf lam hendaklah dilafaz dengan tipis-tipis atau tarqiq. Jadi sebelum kata lafaz Allah, jika terdapat harokat kasroh, maka lafaz Allah tersebut harus dibaca secara tipis, yaitu masuk ke dalam lafzul jalalah yang tarqiq. Nanti kita bahas juga ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Jadi ada yang dibaca secara tipis, ada juga yang dibaca secara tebal. Nah, karena kita sedang membahas kalimat Bismillah, jadi kita fokus ke bacaan secara tipis atau tarqiq. Baiklah, bacaan lafaz Allah secara tarqiq ini bagaimana cara membacanya? Jadi cara membacanya ini, kadar bacaannya atau kadar panjangnya hanya 2 harokat. 2 harokat itu kita ibaratkan dengan 2 ketukan. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau seandainya lafzul jalalah ini berada di tengah kalimat atau tengah ayat, yaitu dia disambung dengan ayat setelahnya atau kalimat setelahnya, itu panjangnya hanya 2 harokat.
Beda lagi jika lafzul jalalah ini berada di akhir ayat atau diwaqafkan. Ini kadar panjang bacaannya bisa sampai dengan 6 harokat. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat sampai dengan 6 harokat. Kata bismillah atau kalimat bismillah itu diteruskan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat ar-rahman. Jadi wasal. Jadi kadar panjang bacaannya hanya 2 harokat. Kita kembali lagi ke aplikasi Quran. Nah, jadi lafzul jalalah yang terdapat di ayat bismillah yaitu termasuk ke dalam hukum lam secara tarkik atau lam ta'rif, lam hukum lam tarkik. Lafzul jalalah tarkik yaitu dibaca secara tipis. Kita lanjut. Bismillahirrahman. Kata ar-rahman. Ya, kata ar-rahman fokus. Jadi kita perhatikan di kalimat ar-rahman ini ada alif lam. Ada alif lam di sini. Nah, alif lam ini masuk juga ke dalam kaidah tajwid atau ilmu tajwid. Masuk ke mana? Termasuk ke dalam masih hukum lam. Kita kembali. Akan tetapi bukan masuk ke dalam lafzul jalalah, akan tetapi masuk ke dalam lam ta'rif. Nah, lam ta'rif ini dibagi 2. Ada lam ta'rif qamariyah, ada lam ta'rif syamsiyah. Jadi ar-rahman dalam ayat bismillah itu termasuk ke dalam lam ta'rif syamsiyah. Karena masing-masing baik itu lam ta'rif syamsiyah ataupun lam ta'rif qamariyah itu mempunyai huruf. Masing-masing ada 14. Ar-Rahman setelah alif lam tersebut ada huruf ro. Jadi masuk ke dalam hukum lam ta'rif syamsiyah. Jadi kembali saya ulangi. Masing-masing dari lam ta'rif ini mempunyai huruf. Jadi apabila alif lam berhadapan dengan huruf tersebut disebut lam ta'rif syamsiyah ataupun lam ta'rif qamariyah. Cara membaca lam ta'rif syamsiyah seperti dalam kalimat ar-rahman, yaitu alif lam seakan kita hilangkan. Jadi kita langsung masuk ke dalam huruf ro. Jadi langsung baca ar-rahman. Alnya kita tidak baca. Jadi kita idghamkan, kita hilangkan, langsung masuk ke dalam huruf ro. Itu cara membaca lam ta'rif syamsiyah atau bisa disebut juga alif lam syamsiyah. Baiklah. Jadi ar-rahman itu masuk ke dalam lam ta'rif syamsiyah. Kemudian ro di sini. Perhatikan juga ada huruf ro. Nah, huruf ro juga masuk ke dalam kaidah tajwid atau ilmu tajwid. Huruf ro. Fokus. Ar-Rahman, alif lamnya masuk, kemudian ro-nya juga masuk. Kita lihat di aplikasi tajwid lengkap. Kumro. Nah, ada ro tafkhim, ada ro tarqiq, kemudian ada ro jawazul wajhain. Tafkhim berarti ro tebal, tarqiq berarti ro dibaca secara tipis. Kita buka dahulu ro
yang tafkhim. Nah, di sini ra tafkhim adalah cara membaca huruf ra dengan tebal atau tafkhim. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya yaitu ra yang berbaris fathah atau dhammah. Sudah kita ketahui Ar-Rahman berarti ra yang berbaris fathah. Jadi masuk ke dalam ra tafkhim, ra yang dibaca tebal. Rasul, rufata, rasul, ra-nya dibaca secara tebal. Baiklah, kita kembali ke aplikasi Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga ada mim yang mempunyai harokat fathah berdiri. Ini juga masuk ke dalam hukum tajwid. Ya, ada fathah berdiri. Fathah berdiri di sini maksudnya adalah dibaca panjang, kadar panjangnya yaitu 2 harokat. Masuk ke dalam bagian tajwid atau ilmu tajwid yang mana? Kita lihat. Hukum mad. Yang paling atas hukum mad kita buka. Nah, di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Jadi Ar-Rahman di hukum mim yang mempunyai harokat fathah berdiri itu masuk ke dalam mad asli atau mad tabi'i. Mengapa? Seperti contoh di sini ada kata asy-syaitan. Asy-syaitan. Asy-syaitan fokus di warna yang merah di ta. Di situ ta juga memiliki fathah, harokat fathah yang berdiri. Ini. Asy-syaitan atau Ar-Rahman sama halnya. Itu seakan atau mempunyai fathah setelahnya alif mati. Jadi seperti ini. Di Ar-Rahman nah, jadi mim itu seperti kalau kita tulis yang lain seperti ini. Nah, ma harokat biasa tidak berdiri, akan tetapi di sini ada alif. Tapi diganti alif ini dengan harokat fathah berdiri. Nah, pembahasan mad termasuk hukum mad atau mad asli atau mad tabi'i dari kata Ar-Rahman. Jadi mad tabi'i atau mad asli tersebut itu mempunyai 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Kita lihat dulu di aplikasi tajwidnya. Nah, alif, waw, ya. Memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad, mad asli atau mad tabi'i, yaitu alif, waw, ya. Nah, ada syaratnya. Hukum tersebut disebut mad tabi'i. Alif, waw, dan ya. Ini huruf mad tabi'i atau mad asli. Nah, jika alif
alif itu harokat sebelumnya harus fathah seperti ma tadi. Ma, contohnya ma, ini alif. Ma, jadi harokat sebelumnya adalah fathah. Huruf apapun, jika harokatnya fathah setelahnya alif, itu disebut mad tabi'i. Itu untuk alif. Bisa la, da, dan lain-lain. Itu untuk alif. Kemudian untuk waw, huruf waw, nah harokat sebelumnya itu harus dhammah. Kita contohkan dalam mim juga seperti ini. Mu, nah, ini disebut mad tabi'i. Kemudian yang terakhir, ini juga bisa huruf yang lain, bisa du, bisa lu, dan lain-lain. Yang penting sebelumnya harakat dhammah untuk waw, dan untuk alif harakat fathah sebelumnya. Kemudian untuk ya, di sini harakat sebelumnya harus kasrah. Mi, contohnya mi. Nah, jadi syarat disebut mad tabi'i yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian waw sebelumnya dhammah, ini dhammah, kemudian yang terakhir ya sebelumnya kasrah, dan setelahnya ya mati. Jadi alif mati, waw mati, dan ya mati. Syaratnya harokat sebelumnya alif yaitu fathah, kemudian waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah. Itu disebut mad tabi'i, dan kadar panjang bacaannya yaitu 2 harokat, 2 ketukan, sepanjang 2 harokat. Jadi kita kembali ke Al-Quran atau aplikasi Quran, masuk ke mad tabi'i. Maaf, kita hapus terlebih dahulu. Boleh saya ulangi. Jadi mad tabi'i itu mempunyai 3 huruf atau mad asli, disebut juga dengan mad asli, alif, waw, ya. Kan tetapi harokat sebelumnya di huruf sebelumnya itu alif mempunyai harokat fathah, kemudian waw mempunyai harokat dhammah, dan ya sebelumnya mempunyai harokat kasrah. Kadar panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Ma, berarti ma di sini yaitu hukum mad asli atau mad tabi'i, hanya 2 harokat. Kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya yaitu ar-rahim. Di sini termasuk ke dalam hukum tajwid yang mana ar-rahim. Jika kita lihat ar-rahim, di situ terdapat alif lam. Alif lam. Sama halnya seperti ar-rahman, ar-rahim, ada alif lam juga. Tadi masih kita ingat. Jadi ar, jika alif lam jika bertemu dengan huruf ro, karena huruf ro itu masuk ke dalam lam ta'rif,
syamsiyah, asy-syamsiyah. Jadi ar-rahim, ar itu termasuk ke dalam lam ta'rif syamsiyah, sama dengan ar-rahman. Ar-rahim masuk ke dalam lam ta'rif atau alif lam syamsiyah. Sebenarnya jika kita ingin mudah menghafal alif lam tersebut masuk ke dalam alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, bisa kita ingat atau bisa kita lihat di penamaan hukum tersebut. Jika alif lam qamariyah itu, jika qamariyahnya kita pakai alif lam, itu disebut al qamariyah. Jadi alif lamnya dibaca, tidak bisa disebut dengan ak-qamariyah. Ak-qamariyah, jadi langsung kita baca alif lamnya al qamariyah. Kemudian penyebutan untuk hukum alif lam syamsiyah, alif lamnya tentu kita tidak baca juga, jadi asy-syamsiyah bukan al-syamsiyah. Jadi ar-rahim alif lam tidak dibaca atau langsung dimasukkan ke dalam ra. Ar-rahim jadi masuk ke dalam hukum lam ta'rif syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Alif lam ini sama dengan alif lam ar-rahman. Jadi masuk ke dalam hukum lam ta'rif syamsiyah. Baiklah, kita lanjut ke huruf yang selanjutnya atau kalimat yang selanjutnya. Masih di kalimat ar-rahim. Ar-rahim. Nah, di sini ada juga ro. Sama halnya dengan ar-rahman, ro juga. Jadi ro di sini kita review kembali atau kita ulangi lagi. Ar-rahman, ar-rahim. Jadi masih ingat itu masuk ke dalam hukum ro. Membaca hukum ro itu ada tafkhim, ada tarqiq. Kemudian ar-rahim, karena ro nya berharokat fathah, maka masuk ke dalam hukum ro yang tafkhim atau dibaca secara tebal. Ar-rahim, ar-rahim. Oke. Karena ini sama dengan ar-rahman, kita langsung lanjut ke hukum yang selanjutnya. Him, ar-rahim. Nah, di sini ada ya mati. Fokus, di sini ada ya mati. Sudah kita bahas sebelumnya. Jika ada ya mati, sedangkan sebelumnya mempunyai harokat kasroh, itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Masih ingat? Jadi mad tabi'i atau mad asli itu mempunyai 3 huruf, yakni alif seperti ar-rahman, man di kalimat mimnya, di huruf mimnya, maaf. Kemudian ada ya mati di kalimat ar-rahim. Ya mati sedangkan harokat sebelumnya yaitu kasroh, him. Ya, di sini disebut mad tabi'i atau mad asli. Akan tetapi di sini ada tapiknya. Karena mad tabi'i atau mad asli ini terdapat di akhir ayat atau diwaqafkan sehingga mematikan huruf yang terakhir mim, di sini bukan lagi disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kemudian masuk dalam hukum mad yang mana? Kira-kira yang mana nih? Kita masuk lagi ke aplikasi Tajwid Lengkap. Kita back dulu. Nah, di sini mad asli, mad tabi'i atau mad wajib muttasil atau mad jai munfasil atau yang lain. Ternyata jika mad asli atau mad tabi'i berada di akhir ayat dan diwaqafkan sehingga mematikan huruf yang terakhir, itu masuk ke dalam mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Kita buka sama-sama.
Nah, mad disukun terjadi ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli atau mad tabi'i. Nah, ini contohnya sama, yaitu Ar-Rahim di ayat Bismillah. Jadi Ar-Rahim ini masuk ke dalam hukum mad arid lis-sukun. Bukan hanya bisa dibaca panjang 2 harokat, jika sudah masuk ke dalam hukum mad arid lis-sukun, itu bacaan panjangnya bisa sampai dengan 6 harokat. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi kita dipersilahkan untuk memilih yang mana, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Nah, akan tetapi perlu kita ketahui juga, jika kita sudah memilih bacaan panjang di mad arid lis-sukun ini 2 harokat, misal kita membaca surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai dengan waladdallin, linnya itu kan masih masuk mad arid lis-sukun, mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau diwaqafkan. Kita sudah baca dari Bismillah 2 harokat, maka ayat kedua, ayat ketiga sampai dengan ayat terakhir itu harus konsisten, tetap panjang 2 harokat. Nah, seperti itu aturannya. Kita back dulu. Nah, jika kita sudah membaca mad arid lis-sukun yang terakhir tadi, mad arid lis-sukun di Ar-Rahim, ya mati atau mad asli yang terdapat di akhir ayat atau diwaqafkan, 2 harokat kita memilih untuk membaca panjangnya. Itu ayat selanjutnya, ayat Alhamdulillahirabbil alamin, itu 2 harokat kembali. Nah, ini 2 harokat. Kemudian ini juga 2 harokat sampai dengan terakhir. Jadi konsisten. Jika kita sudah memilih 4 harokat, maka him sampai dengan yang terakhir itu 4 harokat. Jika kita memilih 6 harokat, sama halnya sampai dengan terakhir 6 harokat. Alhamdulillah, kita sudah membahas hukum tajwid yang berada atau yang ada di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita review kembali. Bismillah, di sini ada kalimat Allah, yaitu termasuk ke dalam hukum lam, lafzul jalalah, yaitu dibaca tarqiq tipis. Bismillah, kadar panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Bismillah. Jangan lupa di situ di kata Allah ada tasydid, jadi harus ada tekanan. Bismillah, millah. Bismillahirrahman. Nah, di situ juga ada tasydid di huruf ro. Jadi harus ada tekanan ke huruf ro. Bismillahirrahman, hirrahman. Ingat, hirrahman, ro tebal. Sebelumnya ada alif lam, masuk ke dalam lam ta'rif syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kemudian ro, ada hukum di situ yaitu ro tafkhim, yaitu ro dibaca tebal karena ro mempunyai harokat yang fathah. Ro. Bismillahirrahman, man tadi alif atau harokat berdiri yang bernama mad tabi'i atau mad asli. Kadar panjang bacanya itu 2 harokat. Manirrahim, nirrahim. Nah, di situ juga ada tasydid di atas ro, ada tekanan di huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada alif lam. Alif lam sama dengan Ar-Rahman,
Ada alif lam juga masuk ke dalam lam ta'rif syamsiyah atau alif lam syamsiyah karena bertemu dengan huruf ra. Kemudian ra-nya masih berbaris atau berharakat fathah, yaitu masuk ke dalam ra tafkhim, yaitu ra dibaca secara tebal. Kemudian yang terakhir him, di sini ada ya mati sebelumnya harakat kasrah, yaitu karena di akhir ayat atau diwaqafkan disebut dengan mad arid lis sukun. Kadar panjang bacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, sampai dengan 6 harokat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita masih membahas ayat bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan selanjutnya untuk kita semua bisa belajar bersama membaca Al-Quran, sekaligus kita juga bahas insyaallah dengan ilmu tajwid atau kaidah tajwidnya hanya dengan menggunakan HP atau Android dengan aplikasi Android. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita, tidak mengurangi ta'zim kita kepada Al-Quran. Jadi kita gunakan kesempatan ini dimanapun kita bisa membaca atau mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT meridai amalan kita, usaha kita, meridai ikhtiar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung selalu channel ini dalam kebaikan, dalam membumikan Al-Quran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.